Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, Devotion from Home. Dan saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik-baik dan saya terus berdoa senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali dan saya memberikan judul Overcoming Impatience, mengatasi ketidaksabaran. Dan ayatnya saya ambil dari Yakobus 5 dimulai dari ayat yang ke-7. Dari Yakobus 5 mulai dari ayat yang ke-7. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari yang baru, yang menyegarkan, yang mengingatkan kepada kami that every day, setiap hari itu adalah baik untuk kami karena Engkau telah memberikannya untuk kami nikmati. Ajar kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati sesi ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan mulai dari Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Excuse me. Saudara, akar kata dari bersabar itu, bahasa Yunaninya adalah makrotumia, yang artinya makro itu adalah panjang, long, dan tumia itu artinya rage, anger, atau amarah. Jadi saudara, sabar ini lawannya sabar adalah kemarahan, ya, tidak sabar, amarah. Jadi kalau dikatakan bahwa sabar berarti tidak cepat marah. Nah, tadi ayat itu mengatakan kepada kita petani harus menunggu hujan pada waktunya sebelum dia menanam, dan juga dia harus menunggu waktu untuk dia menuai. Dan dia harus bersabar, dan dia juga harus meneguhkan hatinya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, apa yang terjadi kalau tidak sabar, saudara? Kalau si petani tidak sabar, dia akan merusak semua tanamannya. Tidak ada gunanya. Kalau apa mau dipercepat, itu tidak akan baik. Terlambat juga tidak baik. Dan dia harus tahu bagaimana untuk menunggu dengan sabar pada waktunya, dan dia akan tahu dan dia akan menuai. Nah, kita tidak selalu bisa mengontrol keadaan kita. Jadi kita harus belajar untuk bersabar dalam setiap keadaan. Yang pertama yang kita perlu pelajari, that we have to be patient with the circumstances. Kita sabar dalam keadaan. Karena saudara, kalau kita tidak melakukan hal itu, nah, ada yang mengatakan begini, our way plus our timing equal personal regret. Caranya kita dengan timingnya kita itu sama dengan penyesalan. But God's way plus God's timing is equal to God's blessing. Ya, kalau caranya Tuhan disertai dengan timingnya Tuhan, selalu kita akan menikmati berkatnya Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita harus sabar dengan orang lain. We have to be patient with people. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Mengatasi ketidaksabaran dengan mengingatkan diri kita bahwa penghakiman itu pasti datang. Akan datang dan pasti datang. Nah, pemicu utama untuk menjadi tidak sabar adalah ketika kesalahan sungguh-sungguh dituduhkan kepada saudara. Ketika saudara benar dan orang lain salah, sangat mudah untuk menjadi tidak sabar dan frustrasi. Nah, seolah-olah saudara akan merasa punya hak untuk tidak bersabar. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Nah, untuk mengatasi ketidaksabaran seperti ini, kita harus ingat bahwa penghakiman itu akan datang. Dan pasti datang. Orang akan membayar dosanya, kecuali dosa mereka itu ditebus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah penebus satu-satunya. Tidak ada kesalahan yang tidak dihukum. Ketika saudara mengingat keadilan pasti datang, itu akan menolong kita untuk
bisa sabar sekarang ini. Lalu kita juga bisa mengatasi kesabaran dengan tidak mengeluh atau menggerutu, no complaining. Menggerutu tidak menghasilkan apa-apa kecuali bisa mengutuki orang yang menggerutu itu. Kalau saudara mengeluh tentang dosa yang dilakukan orang lain, yang saudara lakukan adalah melakukan dosa juga. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, itu hanya akan membakar api kefrustasian dalam diri kita. Itu akan membuat masalah terlihat lebih besar dalam pikiran kita. Saudara, kadang-kadang cara terbaik untuk mengatasi ketidaksabaran ini adalah dengan cara tidak membicarakan masalah tersebut. Nah, ada perbedaan antara curhat dengan teman dan mengeluh kepada seorang teman. Nah, curhat adalah engkau mencari nasihat dan fokusnya adalah kepada solusi. Mengeluh adalah ketika saudara fokus pada masalah dan hanya mengekspresikan kefrustasian saudara. Kita diingatkan di Filipi 2 ayat 14 sampai ke 15 berkata seperti ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Juga di Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, mari kita ingat bahwa Tuhanlah hakim. Dia yang akan membenarkan, bukan saya. Karena Tuhan sudah begitu sabar dengan saya juga harus bersabar dengan orang lain. Nah, ayat yang 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Poin yang ketiga adalah kita harus bersabar dengan Allah. Patience with God. Nah, mengatasi ketidaksabaran dan mengingat contoh-contoh dari para nabi yang ada dalam firman Tuhan. Mengapa contoh-contoh para nabi itu bisa menolong kita untuk mengatasi ketidaksabaran? Saudara, seorang nabi berbicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi dia harus menunggu untuk membuktikan dirinya benar. Atau membuktikan kebenarannya. Setiap nabi harus menantikan penggenapan Tuhan. Nah, demikian juga untuk bersabar, saudara harus melihat ke masa depan yang akan terjadi jika saudara tetap setia kepada Tuhan di masa sekarang. Lawanlah dosa dan menunda kepuasan sesaat demi sukacita yang saudara akan dapatkan di kemudian hari. Kalau saudara ingin punya kesabaran, ingatlah semua contoh-contoh di Alkitab di mana mereka terbukti benar, tapi harus bersabar. Misalnya kita bisa mengingat ceritanya Abraham menunggu 24 tahun untuk mendapatkan keturunan. Lalu Musa 40 tahun menunggu untuk menjadi penyelamat Israel. Daud menunggu 22 tahun sejak Samuel bernubuat meletakkan tangannya dan menjadi raja Israel. Saudara, Corrie ten Boom berkata seperti ini, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah takut untuk mempercayai masa depan yang tidak kita ketahui, tapi yang diketahui oleh Tuhan. Poin yang keempat, kita bersabar dalam penderitaan. Patient with suffering. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nabi Ayub adalah contoh terbaik dalam perjanjian lama, bagaimana berbicara mengenai kesabaran. Dia memiliki banyak, lalu menderita, kehilangan anak, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kesehatannya. Dia sempat mempertanyakan Tuhan, tetapi tidak pernah dia meninggalkan Tuhan.
Akhirnya dia diberkati lebih daripada apa yang hilang. Ayub 42 ayat 12 berkata seperti ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dan ayat penghiburan bagi kita semua, saudara. Di ayat yang ke-11 berkata bahwa karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kalaupun memasuki hal-hal saat-saat penderitaan, kita ingat bahwa Tuhan adalah penyayang dan Dia juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ada yang mengatakan begini, aku tahu Tuhan tidak akan pernah mau aku menjalani cobaan, kesulitan, atau kesakitan dalam hidup ini. Jadi ada sesuatu yang salah. Bagaimana aku bisa keluar dari ini sesegera mungkin? Saudara, saya mau menasihati saudara, kadang-kadang memang kita harus masuk dalam satu penderitaan, dan apa yang kita harus responi dalam keadaan seperti ini adalah don't try to rush God. Jangan mendesak Tuhan. Jangan mendesak Tuhan seolah-olah kita tidak layak untuk menerima penderitaan ini. Yakobus 5 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, kenapa Yakobus menyelipkan atau memasukkan ayat ini mengenai kesabaran? Apapun janji, apapun nasar saudara kepada Tuhan, itu tidak bisa mendesak Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi saudara sekarang sesuai dengan kemauan saudara. Karena ketika saudara mendesak Tuhan, akhirnya saudara berdosa dan menjadi tidak sabar. Karena kita tahu bahwa orang berjanji, bahkan bernasar, bahkan melakukan lebih daripada yang seharusnya untuk mendapatkan sesuatu sekarang. Tapi Tuhan tidak akan memberikannya sekarang. Karena itu akan membuat kita tidak sabar. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, we surrender to God, we submit to God, dan tidak mendesak atau kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang sabar. Katakan ya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Rangkul rencana Tuhan. Dengan begitu saudara akan jadi sabar dan saudara berserah kepada rencana Tuhan. Saudara, tujuan akhir Tuhan untuk hidup kita bukanlah supaya kita terhindar dari kesakitan atau penderitaan, tetapi untuk menjadikan kita seperti Yesus. Nah, Yesus itu adalah contoh kesabaran yang perlu kita teladani. Bayangkan saudara, mengingatkan pada kita ceritanya di dalam Injil selama 3,5 tahun di bumi ini, murid-muridnya tidak sepenuhnya paham tujuan dan pengajaran daripada Yesus. Namun Yesus tetap sabar dan percaya kepada mereka. Lalu di Taman Getsemani, dia berdialog dengan Allah. Allah Bapa di sorga, kiranya ada alternatif lain untuk keselamatan dunia tanpa melalui kematiannya. Tetapi sewaktu Tuhan Allah menetapkan itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Saudara, Tuhan Yesus juga menegur dalam kasih kepada murid-muridnya ketika mata mereka sudah berat, mereka ngantuk, mereka tertidur dan tidak mendukung dalam doa. Yesus juga tidak maki-maki Yudas yang menjual dirinya dan menyerahkan kepada orang-orang yang mau membunuh dia. Yesus tergantung di kayu salib, diejek, dihina. Dia tidak gunakan kekuasaannya untuk memanggil seluruh malaikat surga untuk melepaskan, untuk memberikan kebebasan, untuk bertindak atas nama dia. Dikubur pun, dia menanti 3 hari sebelum ia bangkit. Menjadikan dia satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan maut dan hidup kembali, dan yang sekarang memerintah sampai pada kekekalan. Saudara, kesabaran itu tidak mudah, tetapi harus kita lakukan, dan kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kuasa
untuk bisa mengalahkan itu di dalam Roh Kudus. Setiap kita yang punya Roh Allah punya kemampuan, punya kuasa juga untuk bisa mengalahkan kelemahan kita ini, ketidaksabaran ini. Dan saya percaya bahwa firman ini akan mengingatkan dan terus meneguhkan kita untuk berjalan di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berkati.